Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat filahku. Di video kali ini saya akan menunjukkan hasil penelitian saya. Yang kali ini saya memilih meneliti di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara ini telah diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bapak Edi Rahmayadi pada tanggal 22 September 2019 untuk wadah penyimpanan, pemeliharaan, konservasi, digitalisasi, dan pameran mushaf Al-Quran serta warisan sejarah dan kebudayaan Islam yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara memiliki koleksi 50 manuskrip Al-Quran dan tafsir. Salah satu koleksi yang dimilikinya seperti Al-Quran tertua berusia 370 tahun berdasarkan kolokan tahun 1070 Hijriah atau 1074 Hijriah atau bisa disebut dengan 1659 Masehi sampai 1663 Masehi yang terdapat dalam mushaf, yaitu Al-Quran dengan beragam iluminasi seperti Melayu Pantai Timur, Melayu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa, Cina, dan lain-lain. Selain iluminasi beberapa Al-Quran, di Museum Sejarah Al-Quran ini juga terdapat beberapa barang kuno yang memiliki keunikan tersendiri. Di antaranya, nisan tipologi Aceh Darussalam yang diproduksi pada abad ke-18 dan 19. Oke guys, lanjut. Di sini kita bisa melihat seperti daun kelapa ya. Nah, ini bukan daun kelapa. Ini adalah lontar. Nah, lontar ini adalah daun siwalan atau tal yang dikeringkan dan dipakai sebagai bahan naskah atau kerajinan. Nah, lontar yang banyak digunakan di Nusantara ini banyak berasal dari lontar Sunda, Jawa, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Nah, ini dia sahabat filahku, 2 lembar lontar yang berisi ayat Al-Quran surah Al-Fatah ayat 29. Nah, kalau yang ini adalah pohon gaharu atau orang Batak lebih mengenalnya dengan sebutan pohon alim. Pohon ini memiliki keunggulan baik dari segi ekonomis hingga kesehatan. Kulit bagian dalam pohon kulit alim ini digunakan untuk media tulis oleh peramal Batak untuk naskah buku tulis yang dikenal sebagai pusaka, memuat catatan tentang sihir dan ramalan. Nah, sahabat filahku, kalian bisa lihat di bawah ini ada kayu. Nah, ini adalah kayu kapal do. Kapal do adalah kapal Arab yang diperkirakan berlayar sampai ke Jago-Jago Tapanuli di tengah abad ke-7 Masehi. Nah, ini adalah pecahan kapalnya yang banyak ditemukan. Oke sahabat filahku, jangan bosan ya dengerin ocehan saya. Nah, di sini kita tahu sendiri kan para ulama zaman dahulu masih menggunakan karya tulisnya dengan alat-alat dari alam. Nah, salah satunya ini dia. Tetap ikuti saya. Nah, ini dia guys. Ini adalah kayu. Ya, kalian juga tahu ya. Kayu ini adalah kayu daluang. Nah, kulitnya bisa diolah menjadi kertas guys. Kertas daluangnya adalah kertas tradisional yang dibuat dari serat-serat tanaman yang memiliki tekstur kasar. Kertas ini digunakan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang berkembang pesat pada masa Islam sebagai pengganti kertas lontar yang dulu digunakan sebagai media tulis. Nah, kalau ini adalah Al-Quran 30 juz di selembar koran cetakan. Masya Allah, bisa kebaca nggak guys? Tahu nggak sahabat filahku, bukan zaman sekarang doang loh yang ada parfumnya, karena kita tahu sendiri Rasulullah SAW juga sangat menyukai wewangian. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk botol parfum kuno pada zamannya. Nah, kalau yang di dalam lemari ini adalah beberapa alat medis pada zamannya. Ada jarum, ada suntik, dan lain-lain. Selain alat medis, di dalam lemari ini juga banyak terdapat barang-barang kuno yang sangat unik-unik. Nah, seperti tadi ada perhiasan, ada kaca, ada koin, aksara Arab Melayu, ada batu kapur yang membeku, dan lain-lain yang masih banyak lagi dan nggak bisa dideskripsikan satu persatu. Oke sahabat filahku, kita beralih ke arah sini. Kalian penasaran nggak ini apa? Nah, ini adalah daun kafur barus. Adapun pohon kafur barus ini adalah tanaman asli Indonesia, Sumatera Utara yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 5, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Ribuan tahun lalu, air kafur ini
telah dipakai sebagai bahan pengobatan di dunia medis serta sebagai wewangian. Tidak hanya itu, pucuk daunnya juga sangat berkhasiat loh untuk kesehatan. Sahabat filahku yang ada di Indonesia, terkhususnya yang ada di Sumatera Utara, pasti kenal dong dengan Syekh Mustafa, yang nama aslinya yaitu Syekh Mustafa Husain Al-Mandili, pendiri pondok pesantren tertua di Sumatera Utara. Bisa dikenal dengan Pondok Pesantren Mustafawiyah. Di Museum Sejarah Al-Quran ini, selain terdapat foto Syekh Mustafa, juga banyak terdapat beberapa foto para tokoh Islam di Sumatera Utara. Ada Kiai Haji Abdul Wahab Rokan, ada Kiai Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau bisa disebut dengan Buya Hamkah, ada Kiai Haji Abu Bakar Yakub, ada Syekh Ismail Abdul Wahab, dan lain-lain. Sahabat bisa lebih jelas melihatnya di Museum Sejarah Al-Quran. Oh iya, hampir lupa. Di Museum Sejarah Al-Quran ini juga terdapat beberapa kitab karangan para ulama loh. Di kalangan para santri, ini disebut dengan kitab kuning. Di antaranya ada kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf karangan Imam Ghazali. Ups, kacanya dibuka dikit boleh lah ya kan. Nah, aku tertarik sama kitab kecil ini. Kitab kecil ini adalah kitab fikih, dulu dipelajari sewaktu saya ibtidaiyah, bisa dilihat dengan jelas. Nah, walaupun di sini bertuliskan tulisan Arab, tapi ini sebenarnya bahasa Indonesia. Tujuannya agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak MDA. Penasaran gak sahabat filahku, persegi 4 ini apa? Nampaknya ini adalah sepotong kayu yang berisikan hadis. Tapi aku nggak tahu jelas isi hadisnya apa ya. Nah, kalau yang satu ini adalah besi yang berisikan ayat Al-Quran. Bisa dilihat kan? Masya Allah sahabat filahku, nggak terasa ya udah hampir 7 menit saya sudah menemani kalian. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga dengan video saya ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan kita, terkhususnya untuk saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Aisyah Panjaitan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.